Salam damai sejahtera Bapak, Ibu, serta saudara-saudari semua. Untuk mengawali renungan tentang firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa di surga yang melebihi segala akal, hati, pikiran, dan perasaan kami manusia, berfirmanlah kepada kami ya Bapa, sebab kami bersedia untuk mendengar, dan mampukan kami atas pertolongan Roh Kudus, melaksanakan firman-Mu itu dalam hidup sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebagai nas renungan firman Tuhan hari ini diambil dari kitab Mazmur 31 ayat 20 yang berbunyi, "Alangkah limpahnya kebaikan-Mu yang telah Kau simpan bagi orang yang takut akan Engkau, yang telah Kau lakukan bagi orang yang berlindung padamu di hadapan manusia." Sebagai tema yang diangkat dari nas renungan kita ini adalah kebaikan Tuhan melimpah bagi orang yang takut akan Tuhan Yesus. Umat manusia yang beriman percaya kepada Kristus sudah selayaknya menyebut diri pribadi atau keluarganya adalah sebagai anak-anak Tuhan Allah Bapa yang secara pasti dapat bersyukur dan berterima kasih kepadanya ketika mendapat kebaikan Tuhan Yesus Kristus berupa kesehatan, pemeliharaan, dan perlindungan dalam hidup kita umat manusia ini. Akan tetapi, saat menghadapi permasalahan atau pergumulan hidup yang sedang dan akan kita hadapi, apakah kita juga masih bisa dan dapat terus merasakan adanya kebaikan Tuhan pencipta dan pemelihara hidup kita? Haruskah kita akui secara jujur sesungguhnya bahwa kita ini tidak mudah melihat akan adanya kebaikan dari Tuhan Yesus di balik semua penderitaan dan kesusahan yang kita alami? Itulah sebabnya kita tidak heran bila ada sebagian orang yang mulai menjauh dari Tuhan yang Maha Baik itu oleh karena merasa adanya unsur kekecewaan yang kita arahkan kepadanya. Nas renungan firman Tuhan kita ini berisi ucapan rasa syukur dan terima kasih Raja Daud kepada Allah Yahweh bahwa pada saat ia menghadapi masalah besar di dalam hidupnya, yaitu dikejar-kejar oleh Raja Saul dan tentaranya, kemanapun Raja Daud pergi, tentara suruhan Raja Saul itu terus mengejarnya. Ketika itu tidak ada lagi tempat aman dan nyaman bagi Raja Daud. Raja Daud merasakan ketakutan, kekhawatiran, dan kegentaran saat menghadapi musuh-musuhnya itu. Namun, yang menarik justru di dalam situasi seperti itu, ada ungkapan syukur yang Raja Daud naikkan kepada Allah Yahweh, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub, serta Allah Israel itu, dan kita juga umatnya sekarang ini. Karena dari ungkapan rasa syukur, rasa terima kasih Raja Daud yang ia tunjukkan, kita bisa belajar beberapa hal. Pertama, kasihilah Tuhan Allah Bapa kita. Sikap kita sedemikian ini adalah suatu respons atau jawaban yang sepatutnya kita tetap wujud nyatakan setelah kita menerima kebaikan Tuhan pencipta dan pemelihara hidup kita umatnya ini. Sikap mengasihi bukan tergantung pada situasi atau kondisi yang kita alami itu. Kita harus tetap beriman percaya bahwa Tuhan Yesus tetap memberikan kebaikan-kebaikannya di tengah kondisi yang paling buruk sekalipun. Melalui situasi yang berat, justru kita dapat rasakan akan adanya pertolongan Tuhan itu tetap nyata. Saat kita mau berserah kepadanya dan mendapatkan pertolongan kuat kuasanya itu, justru harus kita sadarkan diri kita ini bahwa kita adalah umatnya yang lemah dan yang terbatas dalam segala hal. Dari situlah akan muncul sikap kita untuk bisa sungguh-sungguh mau mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Kedua, kuat dan teguh di dalam iman percaya kepada Tuhan Yesus saja. Ketika kita menyadari bahwa Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita, maka kita harus tetap beriman percaya hanya kepada Dia saja. Di dalam situasi yang sangat sulit sekalipun, kita harus memiliki sikap untuk
boleh kuat dan teguh di dalam iman percaya kepadanya, tetap kuat bukan karena kita yang kuat, tetapi karena ada Tuhan Yesus di samping kita yang menopang dan memberikan kekuatan hidup iman percaya kita ini tetap di dalam Roh Kudus hanya kepadanya. Yakin dan beriman percayalah akan kebaikan Tuhan Allah Bapa kita itu, bahwa Dia selalu nyata di dalam setiap situasi maupun keadaan hidup kita, karena Dia ada beserta kita di dalam Yesus Kristus dan menguasai hati kita, hidup kita oleh Roh Kudus. Amin. Mari kita kembali bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa di sorga, terima kasih dan rasa syukur kami memang harus naikkan ke hadirat-Mu Bapa, karena Tuhan sudah dan tetap memberikan kepada kami perlindungan dengan senantiasa memberikan kebaikan-Mu yang sungguh-sungguh kami mau rasakan sebagai orang yang hidup takut akan Tuhan. Apa yang Tuhan lakukan untuk melindungi, menyertai, memberkati kami, itu yang harus kami syukuri dalam segala hal. Saat ini juga kami mau berdoa di situasi akibat pandemi COVID-19 yang belum juga reda. Kami tetap serahkan ya Bapa dalam tangan yang maha kuat, tangan pengasihan-Mu Bapa. Dan biarlah mereka yang menanggung beban berat akibat berbagai macam sakit penyakit, Tuhan tolonglah melalui mujizat kesembuhan, kepulihan dari kuasa sakit penyakit itu, dan memungkinkan boleh adanya kesembuhan yang betul-betul membawa kesehatan yang prima pada hidup kami. Sambutlah doa kami, sempurnakan dan kabulkan Bapa, karena kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin.